Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi adalah hijau. Sedangkan Kuntum pada hari ini mengambil tema membawa orang lain ke hadapannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 7 dan ayat 10 sampai dengan 22a. Mazmur tanggapan kita diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 16 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 7 ayat 16 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil kita pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2020 dan tanggal 15 Januari tahun 2021. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Baik sahabat Kuntum, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada hari ini kita bisa melihat bahwa ada 4 orang yang telah begitu bersemangat membantu orang yang lumpuh untuk mendapat kesembuhan dari Yesus Kristus, di mana mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dari atas atap rumah ke hadapan Yesus Kristus yang tengah berada di dalam rumah saat berkunjung ke Kapernaum. Tindakan keempat orang itu saat membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus juga merupakan sebuah permohonan, juga sebuah doa, di mana mereka melakukannya tanpa banyak mengumbar kata-kata, selain iman yang penuh dan utuh kepada Yesus Kristus. Begitulah sebaiknya kita dalam berdoa dan berusaha. Iman si lumpuh dan iman keempat orang temannya itu telah menyentuh hati Yesus Kristus sehingga menggerakkan belas kasih-Nya untuk menyembuhkan. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin banyak orang mengalami cinta kasih dan keselamatannya, seperti orang lumpuh tersebut, sehingga kita pun dipakainya untuk mengantar mereka, seperti keempat orang tersebut, agar dapat mengalaminya. Jangan sampai mereka dihalangi dengan berbagai alasan sehingga mereka tetap berada dalam situasi sulit.
Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini Yesus Kristus meminta kita bukan untuk memikul tilam kita sendiri, tetapi juga untuk memikul tilam orang lain dengan iman kita dan membawa orang lain itu ke hadapannya. Di sisi lain, kesembuhan orang lumpuh itu dipandang sebagai suatu mukjizat yang perlu disyukuri. Ketika kita selalu bersyukur, maka kita akan lebih siap untuk terus berjalan bersamanya dalam perjalanan hidup kita dan terus menerima mukjizatnya. Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita miliki adalah Allah yang sungguh luar biasa, karena Dia sanggup untuk mengampuni dan melepaskan segala kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu, marilah datang mendekat kepadanya setiap waktu dalam segala situasi dan kondisi yang tengah kita alami, karena Dia sungguh peduli dengan hidup dan kehidupan kita. Semoga iman kita dapat menjadi sumber rahmat, kekuatan, dan inspirasi pula bagi sesama yang tengah menghadapi kebimbangan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, sahabat Kuntum, terima kasih, salam, dan sampai jumpa lagi.